Lu kalau ditawarin gede banget gitu ya, 100 miliar gitu Koci, buat tinju lu ambil nggak? Ambil. Iya, kita kan, wah gua wujudin sih, aja. Iya, Bro. iya. Toel nggak toel? Iya, iya. Gue kalau ditaruh duit gede banget, gue ambil karena gue latihan dulu kan. Iya. Oke. Yang jadi masalah tuh gue kan apa? Netizen, Ya, oke, 3 ronde aja cukup. Netizen. Ya. Oh, udah lihat video ini? Iya. Trending kan? Trending kan? Koci toel tinju. Gila. Selamat datang kembali di The Bro Code. Masih bersama Hanif Tamrin, Pangeran Sian, dan tentunya yang baru aja trending kemarin di Twitter. Karena sedang ada sama itu ya, siapa namanya? Pengacara. Bang Hotman, ya. Yang lagi berdebat kemarin dan mewakili keresahan netizen, tentunya Coach Justin. Kembali di The Bro Code, kali ini kita adalah momen halal bihalal. Bang, lo kemarin lebaran ke kampung gue ya? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, iya. Gimana experience-nya? Itu kan udah kesekian kali gue ke Padang ya? Ya. Ya gitu-gitu aja sih. Ya. Gue pikir ada spiritual journey gitu. Enggak. Karena kan bersama pasangan Gue gitu. ke Padang, begitu landing, H+1 Lebaran langsung ke Pariaman. Oke. Pariaman. Apa ini? Kampung bini lu di situ. Sungkeman gitu. Ya enggak, lihat-lihat aja, oh Pariaman gitu. Oh. Iya, tapi Oke. memang kalau Padang makanannya gitu. Top ya. Walaupun apa restoran-restoran yang terkenal Pada udah tutup. Lamun ombak kan? Ya. Tutup. Pau Piaman tutup. Tapi lu seenggaknya nyobain yang tadi gue bilang sate dangong-dangong lu nyobain. Dangong-dangong. Berarti lu ke Payakumbuh dong? Dangong-dangong ada juga di ini. Dangong-dangong Di Padang. KW7 anjir. Oh, enggak? Kalau dangong-dangong tuh pusatnya Payakumbuh, Pak. Oh, di Payakumbuh? Wah, gila. Dan katanya dangong-dangong tuh artinya dengung-dengung gitu ya? Bukan? Enggak. Gue nanya sama orang sana, gue tanya kan, dangong-dangong itu artinya apa? Bang, ini sate saking enaknya bang, berdangong-dangong dia katanya, berdengung-dengung. Berdengung-dengung. Betul gitu. Ya, tapi bukan party. Gue tadi dengerin lu party. Bukan party, dengung-dengungnya dengung-dengung enak gitu kan? Iya. Rasanya kan. Iya. Gitu. Bener. Enak kok bisa dengung loh. Iya, sampai lu tuh Saking enaknya kuping lo congeng. terngiang gitu. Dengung nggak ya? Anjir. Iya. Kayak Nah, sih dong dengung-dengung. iya. Jadi dia dari Payakumbuh itu daerahnya ke pinggiran lagi 30 menit dari Payakumbuh. Jadi beneran di kampung. Jadi lu Tunggu, dangong-dangong tuh nama daerah? bukan nama, jadi itu ada satu perkampungan yang khusus jualan sate dangong-dangong. Dan itu sepanjang itu lu tinggal milih aja. Dan itu lu makannya per porsi kan. Proporsi. Jadi lu ngambil satu porsi itu 100 tusuk kok, Ci. Jadi 100. 100 tusuk lu ditaruh banyak gitu. ditaruh Jadi banyak lu ambil gitu. sendiri-sendiri. Lu ambilnya Iya, sendiri-sendiri ambil. kayak Ya kalau datang sendiri makan sendiri. iya sama, lu dikasihnya segede gitu. Ntar lu bayar sesuai yang lu makan. Oh. Lu bayar, misalnya lu makan 40 tusuk, ntar dihitung tusuknya. Oh, oke. Gitu. Terus lu kalau Jadi mau makan 2 tusuk gitu juga bisa. ya, lu malu aja Tapi anjir. kagak ada orang makan sate 2 Nggak tusuk ada lah. makan sate 2 tusuk. Gitu. Nah, dan maksudnya lu bebas nambah kuah. Itu. Jadi kuahnya Sate pakai kuah. lah kuah Bumbu sate, bumbu Bumbu. satenya. Sate Padang. Kuah kalau di Padang tuh kuah sate namanya. Lo gitu. kayak ngomong sama turis ya? Iya anjing, tai. Susah banget aja. Kuah kan bumbu sama kuah beda dong. Ya kuah sate lah. Kuah sate kalau di situ. Karena itu dipisah kan? bisa. Ini satenya, ini kuahnya. Kuahnya Iya. satu mangkok gitu. Satu mangkok. Kalau tuang sendiri tuh pakai sendok ini. Iya, dan satenya tuh emang banyak dan emang enak apa Sama dagingnya. kayak mauncu gitu. Nah, mauncu. Kayak mauncu, cuman bedanya mauncu kan udah disatuin Ya, Gitu. sama bumbunya. sama bumbunya gitu. Terus apa lagi, Pang? Yang menarik di Gue makan sate lagi, sate Manangkabau. Anjing. Lu ke Bukit Tinggi enggak? Enggak, emang ke Padang doang gue. Padang doang. Ya soalnya di hari Lebaran di Padang itu banyak yang tutup, jalan macet, Emang katanya ada banjir ya? banjir. Jadi Iya. gue nggak kemana-mana. Gue muter-muter situ aja kan, ngeliatin apa yang bisa dilihat. Nggak banyak emang. Anjir. Oh, tapi gue gue Ah. ke pantai ini, Air Manis. Ah. Ngelihat beach club. Ada. Marawa ada, itu punya Raffi itu. Punya Raffi. Oh, punya Raffi. Punya Raffi. Tapi gue kaget.
Kenapa? Karena beach clubnya jam 8 tutup. Iya Padang banget. Dan nggak ada alkohol. Apa? Nggak ada alkohol. Nggak ada alkohol. Nah, tuh kalau kebayang nggak diri, misalnya lu bisa membayangkan nggak? Kalau misalnya ya, lu ditunjuk menjadi gubernur Sumatera Barat, anjay, lu bakal betah nggak di situ, Bang? Enggak. Gue udah tahu jawabannya. Kagak. Nggak bakalan. Nggak ada single mall. Nggak ada single mall. Tapi di depan hotel gue tuh, gue lihat ada satu tempat yang tiap gue kan di sana 2 malam ya. Iya. Gue tiap kali lewat malam itu rame ngantri sampai keluar-keluar. Sebuah restoran yang menurut gue nggak pernah menyangka akan bikin orang ngantri. Iya. Rich Cheese Factory itu nggak? Anjir, Ngantri sampai keluar-keluar, sampai jam 10 malam masih ngantrinya apa? Dia beneran jualan ayam apa jualan apa di dalam tuh? Enggak, lo mesti ngerti. Kalau di Padang itu justru karena makanannya enak-enak, makanan lokalnya enak-enak. Sekalinya lu makan aneh, itu ngantri panjang banget. Maksudnya makanan luar, misalnya kayak lu percaya nggak di Payakumbuh ada yang jualan pecel ayam, ngantri bos. Karena dia doang yang jualan pecel ayam di situ. Ini ekspor budaya Jawa. Iya, gitu. Oke, Nah, oke, pertama oke. kali di Payakumbuh ya, itu franchise atau fast food pertama kali itu adalah CFC. Pasti. Iya. Pasti. CFC. Itu ngantri, Koci. Orang semua pengen nyobain karena mungkin ya nggak semuanya orang Payakumbuh pernah Tapi ke Jakarta. franchise chain itu banyak di kayak Enggak, sebut enggak. Starbucks kayak gitu-gitu. Baru buka satu Starbucks tahun lalu katanya. Ini kan orang lokal ya. Ini jarang-jarang nih. KFC sih ada, KFC Pizza Hut itu ada. Ya, KFC Ada, Pizza Hut udah ada. ada. Tapi Rame. itu pun takes time. Kalau gua nggak salah, gua udah SMA baru masuk KFC itu. Coach, ini Padang tuh masih Indonesia, bukan Teheran ini. Coach. Iya, anjir. Dia mikirnya nggak ada apa-apa. Ada XX1. Ada aja. Tapi baru buka katanya kan itu kan. XX1 Baru. kagak, Pang. Gua tuh Iya, baru 5 tahunan gitulah katanya. Iya, kalau 2019 gua kesana tuh udah Ya baru Nggak 5 ada. tahun. Enggak, soalnya gue inget, gue tuh ke Padang pertama 2018-19, Ya. tapi gue dibilang orang lokal. Iya bang, di sini kita kalau nonton tuh harus ke Pekanbaru katanya. Kalau nggak ke Medan. Iya. Iya. Atau nonton illegal streaming. Kan dulu belum Iya. belum zaman. 2019 udah ada. Udah ada. 2019 udah udah. ada. Ya itulah film gua yang menjadi penetrasi. Walaupun nggak ada yang nonton, orang Padang dong yang Gue nonton. tanya, di sini orang kalau nongkrong di mana? Gue tanya kan sama orang kan. Bang, di sini mall cuma ada 3 bang. Apa? Mall Ya, cuma ada 3. Ada Trans Iya. Mall yang baru. Mall cuma ada 3. Yang satu Transmart tapi. Gue kayak bagus gue bilang. Keren. Ya dia nongkrongnya di Taplau. 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 Tapi Lawi. Tapi Lawi, pinggir laut. Tepi laut. Iya bang, ayo bang, kita nongkrong sambil minum kopi ya. Kopmil kan? Kopmil. Kopi Milo. Kopi Milo. Itu kopi dicampur Milo. Milo. Mana enak? Ya gue pikir, oh Mokai, gue pikir sama Ya. dia. Kita nongkrong sambil lihat laut katanya kan. Ya. Tapi kan di pinggir laut kan malam ya, nggak kelihatan juga sih lautnya sebenarnya. Tapi itu berderet kan. Iya. Berderet kan. Keren sih gue bilang, si Karevan lokalnya keren. Kearifan lokalnya Keren. bagus. Keren. Di Utrecht ada nggak kayak gitu? Itu nggak tepi laut, jadi nggak ada laut. Tapi kalau lu belum pernah ke Utrecht, jangan mati dulu. Iya. Emang kenapa? Harus ke Utrecht. Oh, iya. Gue udah pernah lewat doang. Iya. Naik kereta doang, Gue kampret. udah bilang. Oh, sama kayak Payakumbuh feels-nya vibe-nya. Iya. Iya. Lewat tiba-tiba gue lihat waktu itu kan masih zaman pet kan, masih zaman pet tiba-tiba berubah Utrecht gitu kan. Baru gue beneran mau ke chat dia, tiba-tiba diganti lagi. Oh, udah beda lagi. Anjing, mendingan Payakumbuh. Kagak, bohong dia mah. Kagak. Cuma 2 detik aja. Enggak. Kalau gua Bohong masih itu. 15 menit aja. Utrecht lebih gede daripada Payakumbuh, keles. Oke. Gila aja lu. Nah, lu naik berat badan nggak? Enggak. 2 hari di sono? Enggak, tapi Enggak, emang justru turun badan. Olahraga mulu anjing. parah. Nggak keringetan karena mau ketemu camar. Jadi kan Iya. udah grogi. Tapi makanannya enak banget. Iya dibilang. Itu- Nggak naik berat badan lo. Enggak, gue enggak ngukur juga sih. Minimal gue tuh naik 3-4 Gue kilo cuma lah. 2 hari tapi masalahnya. Gua cuma 2 hari tuh bisa dipadetin, paham? tapi Gila lu. dendeng batoko sih gila sih menurut gue. Gue kan suka, menurut gue menu makanan Padang paling gue suka tuh dendeng batoko. Dan jarang Ya. enak di Jakarta. Ya. Wah, di Padang dendeng batokonya. Dendeng sih gue suka juga. Ya, emang dari Sumatera Barat dendeng batoko itu. Jadi Iya. dia pakai sambal hijau, ada kuahnya. Basah kan? Basah. Iya, basah. iya. Wah, itu enak banget. Sama makannya pakai sup gitu. Iya. Itu Nah, yang aslinya. Terus gue pas di situ, kan mau makan di rumah makan namanya si Lungkang kan. Gede. Lo harus nyobain menu spesial dari sini. Apa? Ada makanan hot plate. Apa hot plate kan? Jengkol. Jengkol hot plate. Ini datang tuh hot plate kayak teh penyakit tapi jengkol. Bus gitu kan.
Lo makan? Enggak. Enggak. Gue liatin aja. Iya. Kalau makan ya dia nggak laki selama berapa hari gitu kan, nggak dapat apa-apa. Iya. Nah, gitu lah pada. Oke. Tapi sate Mak Syukur lu nggak nyobain? Lu nggak ke Padang Panjang? Enggak, jauh kan. Itu originalnya. Iya. Mak Syukur kan? Mak Syukur. Mak Iya. Syukur. Iya. Gue makan sate Mak Uncu aja udah cukup. Oke, nah lu kegiatan lu apa Coach selama Lebaran? Lu kan ke BSD kan? Gue ke rumah gue di BSD, ya santai aja, relax. Apa? Ini konten Nggak doang. relax aja, ngonten sekali doang, makan, belanja. Tapi kan di rumah. feels like-nya di BSD sama kayak di Padang. Mall-nya cuma 3. Ion, SMS, Living World. Ayo lo. Enggak, gue enggak, ya gue sekali, gue ke mall cuma buat makan aja. Lu bisa membayangkan diri lu menjadi apa? Warga Penduduk BSD nggak? Enggak. Anjing. Serius? Bagus BSD tuh. It's fucking terlalu sepi, men. Lu ikut euforia ini nggak? Orang-orang yang nggak pulang kampung itu pas Lebaran yang di Jakarta pada kepik, men. Sampai macet banget. Lu nggak kepik? Nggak nyobain pik? Gue justru cuma 2 malam di BSD. Gue bilang gue mau balik Jakarta karena gue pengen merasakan sepinya Jakarta. Iya. Tapi gue definitely nggak kepik. Gue kepik itu cuma tahu buat apa? Apa? Taping Sport 77. Oh. 3 kali ke situ untuk taping doang. Gue ikut vibe kepik tuh. Pas abis-abis Lebaran, maksudnya udah nggak yang pas lagi macet-macet. Kan macet gila. Macet juga. gila, tapi setelah itu, berapa hari setelah yang macet banget itu. Anjir, men. Itu. Gue nyobain, lu tau di pik tuh ada mobil yang convertible, yang kayak odong-odong, tapi kayak mobil golf. Terus bisa bawa lo ke keliling pik buat lihat-lihat. Tapi kan gede. Ya itu dia. Jadi tuh gue nyobain itu anjir ya. Gue nggak tahu kan. Ini gimana nih? Awalnya gue mau naik yang odong-odong buat anak gue nih. Ternyata odong-odongnya mogok, Pang. Gue bilang, udah yang ini aja nih, biar cepet gitu kan. Terus ternyata itu tuh harus disewa. Sekali sewa 400.000. Tapi Yang bawa siapa yang bawa? Lu? ada abangnya. Oh, ada abangnya. Ada abangnya yang nganterin lo. Terus kan buat disewa, lu boleh kemana aja yang lu pengen selama di pik kan. Nah, karena gue nggak mau bayar 400.000, enggak kan gue udah bayar odong-odong yang mati. Ya udah Pak, naik yang itu aja. Tapi Bapak ikut rute dari si itu ternyata shuttle, Bang. Jadi lu bisa beli gelang. Kalau lu beli gelang, seharian lu naik itu bisa. Tapi lu nunggu shuttle. Ya. Gue ikut rute shuttle-nya, anjing! Lu tau nggak? Gue naik jam 10, anjing. Beres-beres jam 12, anjing. Gue udah sama bini gue kayak, sayang, ini kita pesen Grab aja, Pak. Anjing. Gue dibawa ke perumahan-perumahan, anjing. Waduh, gue kayak, Bang, ini nggak bisa di ini aja, Bang. Gue bilang, di bypass aja. Dan yang ada di situ cuma lo doang. Cuma gue doang, anjing. Anjing. Gue mana Lagian Yahudi lo kalau bayar private. Gue udah mau. Maksudnya gue bilang, Bang, udah nih saya bayar aja deh, Bang. Gue bilang gitu. Ya, Bang, udah nanggung. Terus dia tuh tiap berhenti, tuh dia mesti foto dan ngasih tahu ke supervisornya. Gue udah nyampe di titik yang ini, gitu loh. Ya. Anjing, gue bilang, gue sumpah 2 jam. Dan pik kan windy banget ya. Kan deket tapi laut. Anjing tuh masuk angin tuh gue tuh. Betul, parah banget. Terus yang diliatin tau gak lu? Perumahan, apartemen, anjing. Gue kayak, aduh tai gue. Ada tapi ini kayak apa sih, pagoda apa? Buat yang orang Buddha. Ya pagoda. Pagoda ya? Wihara. Ada wihara bagus banget gitu. Nah, next Carlos tinggal situ tuh. Di pik. Di pagoda. Oh, gue kira. Gue pernah ke Gudeg kayak, gue ketemu sama dia di Gudeg kayak, anjing gue nggak lagi dah Pang gitu. Jadi pengalaman gue udah naik shuttle pik anjing. Parah banget aja. Lu dapat THR, masih dapat THR atau lu ngasih THR nggak? Ngasih lah. Lu udah ngasih nih. Ngasih. Tapi dari keluarga lu masih ada yang ngasih THR lu nggak? Lu lebih warisan ya. Kok kasih, kan dia bukan Enggak, Islam. maksud gue kayak misalnya kalau keliling-keliling kan dia kan ketemu keluarga ceweknya. Ya kan ceweknya ngasih, bukan dia. Iya enggak, maksud gue berarti lu ngasih. Belum keluarga, nggak ngasih. Ini baru pacaran. Enggak, tapi lu ditodong nggak sama apa bocil-bocil lingusan gitu, Bang, THR Bang gitu kan di Enggak, gue bawa minum Starbucks aja. Anjing banget. Lu ngasih THR nggak ke saudara-saudara? Enggak. Saudara gue yang Islam Ya enggak, mesti kan mungkin ada saudara lu yang Islam atau ada. ada, tapi gue nggak dekat. Iya, gue doang. Gue ngasih THR ke karyawan gue. Oh iya, ke karyawan doang. Berarti. Iya. Gue abis lu gue kemarin. Abis banget gue. Jadi gue ketemu kumpul gue. Kan gue udah lama gak ketemu ya. Kan gue taunya sepupu gue doang. Jadi gue hitung nih sepupu gue. Gue udah gak ingat anaknya berapa.
Ternyata 23 anjing. Ponakan gue 23, Bang. Jadi ngumpul tuh di situ. Dan itu baru dari satu tante gue. Jadi dia punya anak 5. Cucunya tante gue tuh 23. Nah, gue baru ke situ doang 23 anjing. Terus gue ditodong kan, Om, THR anjing. Itu gue, wah gila. Lo ngasih seorang berapa lo kasih? Hah? Seorang berapa? Pokoknya gue habis sekitar 5,5 juta deh. Jadi tuh muter lagi gitu. Jadi yang anak pertama gitu 200.000. Yang anak pertama nih. Anak kedua cepet. Tapi nggak berhenti anjing, gue bilang nih gimana nih? Itu kan, wah bangke banyak banget. Lu masih banyak, kalau gue sih ini ekonomi lagi sulit 20.000 ya. Parah banget aja. Nah dulu tuh kalau diingat-ingat tuh, itu kan momen yang paling precious ya buat gue ya, buat orang Muslim. Ya puasanya mungkin ya bolong-bolong, tapi pas momen dapet THR-nya, gue tuh tertinggi zaman gue. Paling precious, orang hari besar keagamaan paling precious dapet THR. Yang diukur hari besar cuma THR. Kan gue bilang ngaco banget nih, ngaco nih. Coba lu tanya. Ngaco nih, ngaco Sama nih. bocil-bocil. Gak ada spiritual journey THR dulu yang diincar doang. Pasti kan tuh udah ada kalkulasinya, Pang. Kalau lah pasti penonton juga sama. Lu udah punya saudara tetap lo, yang pasti udah punya kerjaan bagus, om lo apa-apa. Tuh lu udah masuk kalkulasinya tuh. Total saudara gue berapa, pasti gue minimal pulang hari ini dapat duit berapa. Nah, gue tuh tertinggi tuh cuman 180.000. Dari dulu, dari SD sampai SMP. SMA gue udah nggak dapet THR. Gitu. Nah, anak-anak sekarang tuh jutaan, Pang. Ya mungkin inflasi ya. 180.000. Zaman gue tuh mungkin sekarang value-nya Ya iyalah sekarang sejuta. 20.000. Iya, anjir. Jadi sebenarnya itu sudah dialokasikan sama keluarga. Udah. Yang perlu dilakukan cuman nongol aja kan, nongol aja kan, nongol kan. datang. Mengklaim apa yang menjadi hak Mengklaim. milik lo. Iya. Gitu. Makanya gue reverse, gue balikin. Karena gue tuh ngerasa, zaman dulu, gue ngerasain. Gue udah datang, ada yang nggak ngasih. Ada yang nggak ngasih? Ada yang nggak ngasih. Padahal udah datang nih, Udah datang. ngarep nih. Atau gue dapetnya, karena gue anak paling kecil, tuh biasanya tuh gue dapetnya buangan. Kayak cuman ceban gitu. Karena kalau anak pertama, itu tuh pasti dapetnya 25.000, 30.000, 50.000. Nah, gue pengen nanya sama lo. Gimana gestur lo ketika lo berharap dikasih tapi nggak ngasih? Nah. Kode lo apa tuh? Biar minta atau gimana? Ngomongnya gimana? Nah, jadi gue Lo ngapain? Apakah dia lagi duduk lo muter-muter di sekelilingnya dia? Gitu. Nah, kalau Apa gue ngapain? biasanya gini, kalau udah mau minta nih, ya salam dulu sama om lo. Ya, om, gitu kan. Cium tangan, agak lamaan gitu. Iya om, alhamdulillah om, puasanya full. Anjay, kodenya itu. Gitu, Karena kalau puasanya full, pasti lu di reward gitu. Kalau dia ngangguk-ngangguk doang, tungguin tuh 5 menit. Mungkin bentar lagi masuk ke kamar ngambil duit. Kalau gitu. belum ada lo cium lagi tangannya kan? Enggak. Biasanya tuh kalau udah masuk ke 15 menit mulai bete. Terus ngode sama bokap nyokap tuh. Pah, pulang aja udah. Iya. Gitu. Oh, kok cepet banget gitu kan biasanya gitu. Nah, itu kemarin tuh berasa tuh gue. Oh, anjir. Ternyata emang kalau ngasih tuh berat ya gitu. Anjir, banyak banget lagi gitu. Berarti emang dulu kalau gue nggak kebagian ya karena itu nggak semua orang mungkin dapat rezeki bagus tahun itu gitu ya. Ini itu kalau misalnya gue dulu di keluarga gue itu pas Natalan tahun baru orang Batak kan, nortor, kayak nortor, nari kan, keliling-keliling kasih duit tuh. Awalnya gue nggak mau tuh pas kecil kan, ngapain joget-joget kan, gue liatin, ya gue dapet duit nih gue. Antri kan banyak kan duitnya ditaruh di jari kan soalnya kan, taruh di jari kan, penuh nih kan. Gue bilang ini kesempatan ekonomi nih kan, ikutan nari aja udah. Tuh kan, Lihat kan, gue gak ada spiritual. Gue harus berpadan dengan 2 Yahudi yang tujuannya duit-duit doang nih. Parah banget anjir. Nah, ngomongin soal duit-duit doang, ada juga yang lagi viral nih kemarin tentang pertarungan pertinju-tinjuan. Nih kemarin lu lihat nggak yang kemarin? Gue nonton yang Carlos kalah. Kok Carlos? Chef Arnold. Arnold. Iya. Nah, lu Arnold nonton kan? kan? Lu Gua nonton. dapetin hype-nya nggak? Gue nggak nonton, gue cuma nonton pas dia kena pukul aja. Lu kan posting ya? Posting juga. Iya, Gede gue juga. lihat dari dia kok. Iya. Jadi kan itu kan barengan sama match MU kan. Ah. Barengan sama MU main lawan Coventry yang goblok gitu. Iya. Yang hampir kalah sama timnas kan, main Iya. kan, ya Iya. kan. Terus pas lagi sekolah iseng lah gue lihat kan karena MU kan mainnya kayak anjing soalnya kan. Gue nonton lagi gue pikir ya Arnold bakal menang karena Iya. badannya bagusan dia kan Iya. soalnya kan. Beneran lo kok nggak lama habis Itu di ronde keberapa sih? 3, dia kalah 3. ronde ketiga. Di ronde terakhir. Ronde- Itu cuma 3 ronde kan? Enggak. 6 ya? 6 Enam. atau 5? 6. Oh. Beneran nggak lama abis gue nyalain itu streamingannya. Iya. KO deh.
Gitu. KO-nya gitu lagi kan, telak Iya. banget itu. Iya. Gua kira nggak bisa berdiri deh. Habis itu kan, tepar, benar-benar tepar gitu. Iya. Wah itu menurut gue ini sih, itu kalau kata orang itu adalah pukulan exit liquidity gitu. Tapi lu notice nggak ada yang berubah dari brandingannya Kode Blue? Apa tuh? Jadi dia nge-brandingin dirinya lebih humble. Dari build up leading to the fight. Oh iya. Sampai fight terjadi, sampai fight selesai, Tetap humble. post fight tuh dia ngambil itu. Karena tuh dari build up menuju pertandingan tuh dia udah diserang banget. Karena kan angle orang nyerang dia itu adalah dia matiin UMKM, usaha Iya, orang lain. iya. Karena kan dia ngasih bad review apa segala macam lah gitu katanya. Apa ya, ada katanya yang sepi gitu. Tapi kalau kita beda dong. Teh pedas jadi lebih viral gara-gara kita. Habis kita review teh pedas penjualannya naik. Harusnya dapat ini nih komisi nih gitu nih. Tapi anyway. Nah, itu kan mulai dapat dapat serangan sampai ke press conference. Di press conference tuh yang gua heran kan sebelumnya tuh dia orangnya yang emang sangat frontal ya. Sangat frontal, sangat nyelkit lah omongannya. Ya mirip-mirip Koci tapi lebih nyelehek lagi lah gitu kan. Kalau Koci kan Gue mau mungkin beda. objektif kalau. Iya. Kalau ini lebih nyelkit lah gitu bahasanya. Nah, tapi di press conference tuh dia justru merendah Koci. Dia lagi banyak kasus kan. Iya. Makanya feeling gue karena itu dia. Nah, ini gue belajar kan, kawan-kawan kita nih ada beberapa kan yang kemarin kayak begini kan. Ya, salah satunya yang gemuruh-gemuruh kemarin tiba-tiba langsung jadi humble gitu kan. Nah, ini mungkin juga pendekatan yang dilakukan menurut gue. Karena pas juga momennya dia juga ternyata menang. Gitu dengan kalau dia bilang sebenarnya dia bisa aja bragging, lo kan udah gue kalahin. Tapi dia bilang, enggak ini gue lucky shot. Anjay! Ada dua hal. Satu, kan orang banyak bilang, ini mah settingan. Tapi pas gue liat pukulan, nggak mungkin settingan Nggak itu. mungkin, Itu anjir. kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng banget. Dan Kan? pas kena ininya kan. Rahang. Iya. Yang kedua adalah kemarin pas ribut-ribut gemuruh, udah banyak yang komen itu di Twitter. Iya. Bang, tinju bang. Gitu. Anjing. Iya juga sih. Iya kan? Iya, iya. Ah. Kalau lu kalah sih lu kayak belum tentu sih, tapi gua akan mendukung lu Pang ya. Gitu. Gue kemarin juga mikir kan, ya kalau nggak kelar tinju aja lah gitu. Kan ternyata kelar. Iya, kan nggak mungkin coach yang kita kirim gitu kan. Apa? Nggak mungkin coach yang kita kirim. Itu penganiayaan orang tua itu namanya. Iya. Elder abuse. Iya. Iya, nah terus pas menang pun masih humble Pang, yang katanya ya gua cuma beruntung gitu kan. Jadi gua ngerasa ini bagian dari strategi untuk bisa mengcounter lah arahan-arahan yang mungkin negatif ke dia. Tapi at the same time juga gue ngeliat, ini bagus nih berarti. Dia sadar nih gitu. Maksudnya dia, gue harus lebih begini. Tapi emang dari situ positif semua tuh. Gue lihat di TikTok juga sama. Terus justru serangannya ke Chef Arnold sekarang. Exit liquidity, pukulan. Terus yang meme yang dia tidur. Karena dia udah KO tidur, turu bang, gitu. Anjing, itu parah sih, gitu. Jadi justru ke dia. Tapi yang gue lihat tuh kemarin katanya disamperin ke ruang gantinya dan udah maaf-maafan. Iyalah. Gitu. Harus gitu lah, harus sportif. Lu kalau ditawarin gede banget gitu ya, 100 miliar gitu Koci, buat tinju lu ambil nggak? Ambil. Iya, itu akan, gue wujudin sih, aja. Iya. Toel tuh nggak toel? Iya. Gue kalau ditaruh duit gede banget, gue ambil karena gue latihan dulu kan. Iya. Oke. Yang jadi masalah tuh gue kan napas. Lah, Netizen, ya, oke, 3 ronde aja cukup. Netizen. Ya. Udah lihat video ini? Iya. Trending kan? Trending kan? Koci toel tinju. Gila. Gua sih. Wah, Gila sih itu Enggak, pecah tapi sih. duitnya harus gede banget. Iya. Nggak Nah, mau. lu Tau nggak? bentar. Kalau bisa lihat tinju nih, pas masuk, gue ada di sebelahnya di belakang. Iya. Bawa bos sabuk lu. Bawa sabuk kan ya kan? Musiknya hip hop kan pasti kan? Iya. Lu bayangin Koci. Iya. Pakai hoodie kan? Gila lu. Gila lu beneran. lu kalau duit lu selalu tanya, itu kan konglo-konglo semua. Ya mereka mau keluar duit nggak? Iya mau lah. Kemarin mah udah Mau. Mau. Itu pay per view gila itu. Iya. Udah Holy Wings jadiin. Jadiin. Holy Wings jadiin. Jadiin. Iya. Jadiin. Lawan Toel beneran Iya, udah. pecah itu. Itu win-win buat semuanya, win-win kan? Win-win buat yang tinju dapat duit ya Iya. kan. Urusan dendam bisa selesai. Selesai. Kan? Penonton happy kan. Iya. Udahlah jadiin. Jadiin. Pokoknya gue belakangnya Koci bawa sabuk gue pokoknya. Iya. Lu berdua harus masuk ring. Nanti pas Koci lagi break kan, Iya. and between rounds kali duduk kan. Iya.
Ntar kita kasih ini ya, kasih Iya. apa? Kasih botol kita semua-semuanya. Coach ajar. Kalau dia kan gitu, bagian pokoknya dari atas kepala sampai kaki, ujung kaki Koci, sponsornya pasti dari gue ya. Udah pakai inilah. Wah, udah tuh semua. Udah lah, Wah, udah jadi. Udah dapat 2 kali, dapat dari pertandingan, Iya, dari iya. itu kan, dapat sponsor tuh bebas Koci lu. Itu udah. sampai itu mungkin bukan cuma yang di celana, Bro. Iya. Apa yang dijadiin tato tuh nggak? Yang di sampel kan banyak tuh kan kalau Iya, amatir kan. iya, iya. Iya, wah jadi sih. Jadi. Udah Holy Wings bikin lah, udah. Tolong ya, tolong Udah ya. beneran. Gue yakin pasti penonton lebih banyak dari yang kemarin, yakin Iya. gue. Wah, itu kalah itu yang itu mah udah. Iya. Siapa sih yang kemarin paling ini? Paling tinggi Arnold ya sama itu ya. Main fight-nya. Oh, ini mah lebih Kemarin ada pasti. si Paris itu kan siapa? Iya, Paris. Yang si Paris Anthony. Iya kan ya. Iya. Iya kan, maksud gue ini main fight-nya ini. Main fight-nya ini. Main fight ini. Koci, lu mau pakai pelindung apa enggak, Koci? Nggak perlu. Enggak perlu pakai Wah, pelindung. anjing, Nggak perlu pelindung. Wah, perlu lah. selesai. Ngapain? Selesai. Atau kalau perlu jangan tinju, Bro. Apa? Bang? Biar nakal aja enggak usah pakai tinju. Tinju nggak perlu pakai pelindung. Wah, oke. Aduh, gila anjing. Tapi banyak Ini kan emang goblok-goblokan ya. Kok gue udah feeling jadi tapi. Enggak lah. Gue nggak yakin ada sponsor atau lu brand jangan. gede. Oh, kita jualin enggak? Kita jualin nih barangnya. Parah banget anjir jadi. Gila. Duh, gila gue mesti jualan lagi di tinju. Kunci tinju. Gue jualan tinju anjing sekarang. Aduh, gila. Tapi banyak banget yang viral kemarin. Virality yang selain tinju-tinjuan juga ada tentang penetapan putusan MK. Anjay. Akhirnya dari 3 kandidat yang sudah berkompetisi sudah ditetapkan lah gitu kan bahwa pemenangnya adalah si anjing lagi nih. Calonnya dia nih ya, calon kita kan gagal, calon mau ini, tapi seenggaknya calon gue datang aja. Enggak dapat undangan. Enggak dapat undangan. Iya. Lu tanggapan dikit dong ya setelah putusannya ini. Ya, apa ya? Enggak, itu kan udah ketahuan menang. Ya. Enggak mesti MK itu bullshit lah. Oh iya. Itu cuma formalitas doang. Ah, serem lanjut ya. Ini lah coach lo nyanyi lo joget oke gas lo coach. Iya. Bentar pas Nggak, masuk jadi entrance gue udah tinjunya. tahu bakal menang. Bahkan gue bilang sama dia juga 1 putaran, dia nggak percaya. Iya, gue juga nggak percaya lo bilang 1 putaran. Kan lo juga ngomong ke gue. Kan gue bilang gue akan berikan perlawanan gitu kan si anjing. Satu putaran telak. Sama lu juga bikin yang lumayan viral juga adalah video bahasa Belanda ke Heerenveen untuk minta si Nathan Chuaon balik gitu, dan Ya. itu komennya ribuan, ratusan ribu bahkan di Instagramnya Heerenveen yang bilang terima kasih, kami akan kirim rempah-rempah ke sana. lu kan gue ini kan cuman fans, cuman netizen. Ya kebetulan gue bisa bahasa Belanda, nothing tulus kan. Dan gue yakin video gue ditonton. Kenapa lu punya urgensi untuk bikin itu? Apa Ya, yang men-trigger lo? Karena gue nothing tulus. Ah. Jadi kalau enggak dikabulkan, karena dia emang udah di sana. Ya. Tapi kalau gue dapet bonusnya, itu yang bikin gue happy banget pada saat Nathan balik. Nathan DM lo nggak? Dia Atau- gue nggak kenal dia. Coach. Jadi ya. Jadi pas dia balik gue happy banget. At least gue sebagai fans I have to do something lah. Ya. Nggak cuma nyinyir negatif. Karena gue tahu kebutuhan bahasa Belanda, ya gue bikinlah video bahasa Belanda. Dan itu semoga meringan. Gini, yang pertama kan PSSI ngelobi, Ya. dikasih seminggu kan, terus balik. Nah sekarang kan Heerenveen ngeliat, ini bukan PSSI aja, tapi ternyata bukan gue doang, banyak netizen yang merasa, oh Heerenveen pasti berpikir, ternyata Nathan ini penting sekali. Ya. Dan di situ gue jelaskan, di video itu gue jelaskan, untuk kita tampil di podium dunia, itu jarang sekali. Terakhir tahun 56, Olimpiade. Sekarang kita Pra itu, Olimpiade bahkan pra-Olimpiade. Sekarang kita itu selisih cuma segini. Ya. Gue bilang, kenapa Heerenveen tidak mau membantu kita dengan seminggu aja? Ya. Bahkan gue sampai bilang pakai istilah Belanda itu smeekbede. Itu artinya kita mengemis lah, meminta, memohon atas nama rakyat Indonesia. Gue bilang, as netizen yang jumlahnya 275 juta, Ya. kita semua pengen, mayoritas gue bilang, yakin mayoritas pengen
Nathan itu kembali. Ya. And it's just 1 week. Untuk kalian mungkin nggak begitu berpengaruh, tapi untuk kita pengaruhnya besar sekali. Nah, mungkin itu meringankan lah. Ya. Jadi pada saat PSSI masuk untuk lobby official, itu di... Coach, karena kan ternyata video lo kalau ngomong ke Belanda efektif, Coach. Lo bikin yang sama dong. Minta Indonesia ke Belanda nggak pakai Schengen, bisa nggak? Mungkin tidak usah pakai visa gitu loh. Iya kan? Sekalian aja. Ampuh loh, ampuh kan? Iya. Ampuh. Belum waktunya itu. Tapi dia inti nggak sih di Heerenveen? Enggak. Enggak kan? Ya makanya itu maksud gua. Kalau Tom Haye, itu inti. Inti. Itu feeling gue nggak dilepas. Kalau seandainya dia, tapi dia udah senior. Karena gue tahu, gue bilang, gue taping di mana ya? Gue bilang kita sama Trans 7 gue taping. Itu malam jam 7. Gue bilang ini kan selisih 5 jam. Oke. Jadi waktu itu jam 7 kan jam 2 siang. Nah, gue tunggu sampai subuh. Karena itu jam 6, jam 7 mereka pun mungkin ngelobi pelatih, ini, itu, dan lain-lain. Jadi subuh jam 12 jam 1 kalau nggak ada kabar, emang susah. Karena itu kan udah hari Selasa ya. Ternyata jam 1 kumparan keluar berita bahwa Nathan kembali. Anjay. Itu bikin gue happy banget. Gila. Duh, coba VOC negonya sama lo, Coach. Jangan menjajah, siap, menir, kata dia kan. Gitu. Tapi juga kemarin juga baru trending lagi di Twitter kalau tentang perdebatan lu dan Toel terkait progres timnas gitu kan. Dia mengatasnamakan katanya publik sepak bola terpecah. Ada yang katanya pro naturalisasi sama ada yang local pride katanya gitu. Nah, menurut gua mungkin ada tapi nggak banyak, lebih rata-rata 1% paling. ya itu. Dan Gue kan kemarin sempat nge-tweet kan itu kan. Yang gue soroti adalah ini bukan solusi jangka panjang. Tapi urusan naturalisasi nggak ada masalah. Nggak ada Nggak masalah. ada masalah. Apalagi setelah gue lihat orang bilang kan, Bang lu sama kayak Toel. Kagak, gue bilang nggak mau bersama-sama. Dukung naturalisasi gue bilang. Bahkan gue bilang ini kan nggak ada urusan dengan durasi. 20 tahun lagi kalau kita dapat pemain selevel Messi, masa kita nggak ambil? Iya, nggak mungkin lah, pasti kita ambil. Kalau ingat ya dulu pas kita ketemu di Manchester tuh 2015 tuh. Jadi itu barang amal lo yang kita makan, ingat nggak lo? Yang makan malam ada ibu-ibu orang Indonesia itu kan. Anaknya tuh waktu itu akademi di Blackburn. Waktu itu kan. Gue tiba-tiba keinget kan, tuh anak apa kabar sekarang ya? Siapa tahu harusnya bisa dinaturalize juga tuh. Tapi main dia? Main. Gue nggak tahu sekarang. Cuman dulu dia tuh akademi, tim junior. Gitu. Ya mirip-mirip Hubner lah mungkin kasusnya. Gue kaget pas si Arya bilang di Belanda itu penduduknya 17 juta sekarang. Dia bilang itu ada sekitar 2,5 juta orang yang ada darah Indonesia. Dalam 3 generasi ya, bukan nenek moyang, tapi benar-benar dalam 3 generasi. Itu ada 2,5 juta. Gue nggak tahu pemain bolanya berapa. Tapi yang gue tahu kan dulu zaman ya tahun 90, tahun 2000 itu kan banyak pemain Indonesia. Mungkin bukan levelnya top, tapi level Eredivisie. Ada namanya Cokro, Martin Atmodikoro. Martin Atmodikoro. Ada keturunan Papua, Rumbiak. Terus ya apalagi yang Ambon-Ambon, Segambreng. Soalnya jadi banyak banget. Gue ingat yang Atmodikoro tuh dulu zaman gue main CM, selalu gue beli pokoknya. Ngerti orang Jawa kan. Dia itu Suriname Jawa ya? Suriname Jawa kan ya. Lu tahu ada cheat code baru nggak di FM? 24, lu main nggak? 24 belum. Jadi lu bisa nge-beat pemain manapun dan pasti di-accept. Ada cheat code-nya. Ada cheat code-nya? Lu mau kalau beli cheating Mbappe. dia nomor 1. Kalau cheating dia pasti tahu celah-celahnya itu. Bisa lu nge-manage Southampton, lu mau beli Erling Haaland bisa diterima accept-nya. Karena ada cheat code-nya. Jadi lu tuh kan lu dapat budget. Enggak. Ya ini baru cheat code ini. Jadi baru di-share di Reddit, ada nerds yang nemuin loophole ini. Jadi di setting jadi lu harus harus ngeset itu gaji lu pinjam nggak pinjam, apa sih namanya, beli tapi installment, dicicil. Cicilnya 1,2 juta. Terus ada apalagi percentage, future transfer, pokoknya total 2,5 juta pound doang. Lo submit, apapun itu diterima, siapapun yang diterima gitu. Itu baru tuh gue dapet di TikTok tuh. Ada fungsinya juga gue main TikTok aja. Ya, itu baru juga. Dan dari lu kemarin ada ini nggak? Ada kesan nggak yang pas kemarin di acaranya Bang Hotman? Apakah
Tapi Bang Ahmad nggak ngerti bola sih. Iya, Jadi sayang. kurang diiris gitu loh. Jadi dia itu di feeding harusnya, di earpiece-nya di feeding. Tapi kayaknya nggak nyampe, ada error sehingga pas break, walaupun bilang gue nggak dengar ada masalah dengan apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berat itu nggak sampai ke dia. Makanya keluarlah yang standar ya prediksi kayak gitu-gitu. Lu ngerasa ngadi-ngadi nggak statement yang buat dites, dicoba? Ya itu ngaco. 8 besar buat Test case. test case anjay. Itu tuh ngaco berat menurut gue. Lo ngapain nyoba-nyoba buat ajang yang lo potensi bisa bawa penting banget. Bisa bawa masuk Iya. Olimpiade. Indonesia nggak pernah main Olimpiade. Iya. Nggak pernah main Olimpiade. Yang kedua sih kayak gue bilang, gue sih teringat Justin sebenarnya. Karena biasanya dia ngomong ngaco-ngaco gitu buat luar. Gue ngomongnya bener, cuman IQ kalian nggak nangkep apa yang gue maksud. Makanya sebenarnya semua riuh-riuh soal timnas ini itu sebenarnya buat orang lupa bahwa buat urusan bola luar sebenarnya orang nggak suka sama Koci. Nggak, that is not true juga. Itu dimanapun gue siaran sama Gofar, sama Vindes, selalu ditanya, haters lu banyak gitu. Gini deh, very simple. Lu cek YouTube gue. Yang likes berapa, yang nggak like berapa. 95% ke atas itu likes. Jadi hatersnya itu cuma mereka koar-koar, jadi kelihatannya banyak. Padahal fans gue jauh lebih banyak. Not even 5%. Domba. Gue kemarin kan ke Waterboom. Anjing banget. Si anjing random banget ke Waterboom anjing. Padahal dia nggak punya anak. Pas di Bali. Pas di Bali. Gue suka banget sama Waterboom. Menurut gue seru-seru lah ini kan. Jadi pas gue nyampe atas, Rame, nyampe kan? tower, nyampe. Lu naik berkali-kali ya pasti. Naik berkali-kali gue. Ada gue suka banget Gue kebayangin dia main cara renang. Nah, terus pas lagi di atas mau nunggu ngantri turun itu kan, selesainya kan. Terus si orang-orang beli Waterboom bilang, "Nah, saya kenal ini," katanya gitu. Gue bilang, "Siapa?" Gue bilang gitu kan. Pangeran Siahaan kan. Ya iya. Coaching gimana coaching? Gue belum jawab kan gue terjunnya langsung ke sana. Anjing. Anjing di Waterboom juga loh anjing. Aduh sakit perut gua. Aduh. Tapi akhirnya tapi gua ngerasa gini, mungkin ya narasi negatif terhadap yang coba dibangun terhadap STY itu gua rasa dari sisi beberapa, gua nggak bilang nggak semua. Beberapa di internal PSSI pas gua ketemu kemarin sama beberapa mantan rekan-rekan emang pada bilangnya emang perintilannya banyak dan mahal gitu. Makanya narasi yang didorong pertanyaan-pertanyaan Bang Hotman di acaranya kemarin itu lebih kepada emang gajinya mahal, emang itu berulang-ulang kan kalau gue tonton kan gitu. Cuman maksud gue gini loh, ya kalau gaji gede buat pelatih bagus, ini pelatih level Piala Dunia. Itu loh maksud gue. Iya. Ya, jadi apa yang dia dapatkan kan gue kemarin sebut ya kira-kira 1 M lah. Toy bilang enggak lebih. Let's say 2 M masih nothing men dibanding pelatih-pelatih lainnya. Dan maksud gue gini, mungkin ini ya terbiasa mendegradasi value dari seseorang menurut gue. Iya benar. Itu maksud gue gini, gue sama Justin tuh berusaha untuk menaikkan level kita sebagai pandit bola. Betul. Bola. Gue tuh berusaha banget. Maksudnya kayak di industri TV kita cuma dibayar ratusan ribu, mungkin jutaan sekarang, kayak cuma 1,5 juta, 2 juta. Menurut gue tuh nggak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Iya. Betul. Apalagi alumni BIN bos mahal. Nah, lu ngerti kan maksud gue? Dan untuk itu yang coba gue bangun, makanya cara gue nego sama brand, cara gue apa, itu tuh buat menaikkan periuk nasi dari yang lain juga. Iya, gitu loh. Jadi gue tuh agak sedikit nggak setuju kalau ini level pelatih yang udah levelnya di Piala Dunia. Dan dia memberikan impact yang signifikan menurut gua. Iya. Apa sih masalahnya kalau lu bayar mahal gitu maksud gua? Pak Erik kan bisa bayar gitu loh. Iya. Kecuali nggak bisa bayar harus ambil minta duit kan enggak. Gini loh, sebenarnya kan kita tahu bahwa sepak bola Indonesia itu kan penuh dengan faktor-faktor non teknis. Biar sopan ngomongnya non teknis, ya kan? Nah, kita tuh banyak pelatih-pelatih di masa lalu ya yang pernah megang kita timnas itu yang sebenarnya not bad. Tapi kan lu sering denger lah kan berbagai macam gosip gitu kan soal ada yang ditaruh di situ, ada yang gitu-gitu lo pernah denger lah pasti. Sehingga lo mau seberapa bagus pun pelatih, pada ujung-ujungnya
yang berbicara dengan hasil tuh bukan urusan teknis. Iya. Kira-kira gitu kan. Iya. Timnas Indonesia paling bagus yang pada gue nonton ya di zaman gue, ya di zaman kita lah. Itu waktu dulu zamannya ini bro, Peter Witt tuh inget nggak? Peter Witt itu legendnya Aston Villa bro. Iya. Juara Champions Aston Villa dia yang bikin gol gitu kan. Iya. Jadi Apa bagusnya dari sisi apa nih? dari segi permainan, talent-talent juga kita punya bagus waktu itu karena itu zamannya Boas pertama kali muncul kan. Iya. Gitu. Masuk lo ingat yang AFF itu kita hampir juara tuh kan 2004 tuh kan. Iya. Yang Boas patah kaki abis itu. Iya. Abis itu berikutnya turnamen, dia kurang oke langsung di let go, langsung dilepas. Padahal pernah main bagus nih. Iya. Gitu. Terus kita punya beberapa pelatih lain berikutnya, tapi memang kita pernah punya Luis Milla gitu kan. Iya. Iya. Ya, yang juga urusan non teknisnya banyak. Iya, betul. Banyak kan? Iya. Terus kita punya Shin Taeyong, yang sejujurnya gue pas pertama kali lihat Shin Taeyong datang ke sini, gue tahu dia bagus karena udah ada track record-nya. Iya. Gue nggak yakin waktu itu dia tahan lama-lama di Indonesia. Oh. Iya kan? Gue nggak yakin tuh kan. Ternyata orangnya batu juga kan. Iya, dia ternyata lebih batu orangnya anjir. batu juga gitu. Batu banget. Stay dan kelihatan bagus kok permainannya. Iya. Meningkat banget. Iya. Meningkat banget. Nah, di sinilah gue melihat Shin Taeyong adalah sebuah bukti ketika pelatih bagus dengan dia juga punya mental yang baja menurut gue, Iya. dikombinasikan dengan support yang bagus dari manajemen, Iya. dari federasi, Iya. ya ini jadi sekarang. Iya, benar. Gitu. Benar. Jadi menurut gue, kalau ada yang nggak suka sama Shin Taeyong, menurut gue dia nggak suka sama sepak bola Indonesia. Anjay. Itu lebih strong lagi statementnya. Gue sebenarnya sama gue pengen tanya ke Towel. Gue kan kenal Towel udah 15 tahun lebih. Iya. Dia ngerti bola. Bullshit dia nggak ngerti Dia bola. pasti ngerti bola. Dia ngerti bola. Tapi kenapa dia sering keluarkan statement yang absurd itu? Ada apa di belakang itu? Itu yang Nah, gue pengen kalau tanya. Bang Towel pengen jawab, kita tinju aja, Bang. Tinju aja. Tinju aja, Bang. Tinju. Gua saranin, Bang. Tinju. Ya. Tinju. Bang, nggak apa-apa. Abang susah cari sponsor, gua cariin, Bang. Jadi di bajunya Abang juga ada, walaupun mahalan koci pasti, Bang. Tapi kalau Abang kesusahan, gua bantu, Bang. Tenang aja, Bang. Untuk Gitu. pertandingan Tinju Indonesia aja punya udah. pay-per-view. Pay-per-view gue kita di tinju Indonesia. aja, Bang. Ah, Iya. iya. Udah paling bagus. Paling tuh. bagus, Paling bagus paling udah. bagus. Iya. Lo lihat mukanya coach serius Iya. Udah pengen nih kan. Tau gak? Anjir. Dia cuma mikir berapa duitnya ya. Iya. Oke. Tapi akhirnya kan kemarin udah dikonfirm bahwasannya hari ini bahwasannya resmi Shin Taeyong diperpanjang hingga 2027. Jadi terima kasih untuk Pak Erik sudah mendengarkan suara mayoritas Mayoritas. Betul. dari pecinta sepak bola Indonesia yang ada di sekarang. Oke? Kalau sekarang kita cobain makanan dulu. Makanan dulu dong, Pak. Hari ini temanya apa nih, Pak? Hari ini temanya adalah salad. Tapi saladnya salad lokal. Salad Salad lokal. lokal. Menguji seperti apa geliat lidah seorang Coach Justin terhadap salad lokal di segmen Ngunyah. Ya, dan kembali lagi di segmen Ngunyah. Kali ini temanya adalah Indonesian salad. Yang pertama, gado-gado. Bagi tisu dong. Ini ntar gue ini. Baru mulai dong. Marah-marah dia. Ya, Bang. Bentar, jadi kalau temanya Indonesian salad berarti ntar ada lagi nih selain gado-gado ini? Ada lagi selain Ada ini. lagi. Oh, ada lagi. Ada. Habis ini ada ketoprak. Gue suka gado-gado soalnya. Iya, Sama gue Gue suka juga. gado-gado. gue lebih suka ketoprak. Makanya. Dan setelah komplainan lu kemarin terkait makanan yang levelnya mediocre, gue udah wanti-wanti sama kreativitas si Dandi untuk ngasih yang top notch. Tapi ini fucking pedes, man. Memang harus pedes. Dan kita semua dalam kondisi lapar karena emang belum makan dari tadi. Tapi ini enak, gado-gado apa sih ini? Nah, ini Enak, ya? baru mau di Enak, bridgingan. enak. Gado-gado tradisional OL. Nah, OL ya. Nah, coba ya. Coba di ini dong. Di close up dong. Nih. Ada ini yang terbang-terbang. Ya. Gado-gado tuh ada dua syaratnya biar enak. Apa tuh? Yang satu adalah sayurnya fresh. Oke. Yang kedua bumbu kacangnya. Bumbunya, Nah, bumbu kacangnya ini top ini. Tapi gue punya pertanyaan buat lo berdua. Dari antara semua yang ada di gado-gado, yang lo paling gak suka tuh apa ya? Karena lo pasti ada yang lo gak suka kan? Ya. Lontong. Lontong. Gue baru tahu ada orang gak suka lontong. Gue nggak suka. Nggak, kalau lontong kan emang lo bisa nggak mesen, nggak pakai lontong. Iya. Kalau sayurnya apa yang lo nggak suka? Nggak ada. Ini nih, Suka semua. yang ini nih apa sih namanya? Yang hijau peket bangetnya. Itu, Ya. Ini apa sih? itu kangkung lo kan? Ini kangkung ya? Dan di Itu dalam sayur apa gado-gado sih kalau yang hijau? Iya, kangkung. Bukan buncis, yang daun-daun. yang daun hijau banget. Kangkung ya? itu kan? Bukan kangkung. Bukan.
Apa sih ini? Gue nggak makan kangkung, jadi gue tahu. Bayam ya? kayaknya, Oh, iya. bayam nih. Oh, bayam itu ya. Iya. Kangkung itu keras, makanya nggak begitu suka kangkung. Yang gue nggak suka tuh labu siam tuh. Karena dia sering menipu. Mirip kayak lontong, mirip kayak kentang kan. Ya. Ya, rasanya nggak jelas. Since kita lagi sambil makan-makannya, ada satu topik yang menurut gua penting banget buat kita bahas dan kayaknya relate deh sama kita bertiga. Jadi kemarin tuh ada orang yang beli sepatu. Oh, terus? Yang shipping terus? sepatu, harga sepatunya 10 juta. Aha. Terus dia harus bayar denda, Oh iya, 30. pajak ya? Iya. Apa? Bea cukai. Bea cukai. 30 juta, Bang. 30 juta. Ja- Gue beli sepatu 10 juta, dendanya 30 juta. Gue emosi. Jadi itu bukan salah bea cukai dan juga bukan salah pembelinya. Yang salah DHL-nya. Di DHL-nya, Iya. shipping company-nya. Kayaknya. Karena Kayaknya. Udah dibilang dia salah, Karena dia memberikan harga yang dia beli, tapi sama shipping company-nya dilaporkan harga nilai di bawah itu. Jauh di bawah itu. biar lebih murah Iya. bayarnya. Dicek dong. Nah, Ternyata nilainya jauh di bawah harga aslinya kan. Di situlah lahir denda segitu gede. Karena dianggap nggak jujur soal harganya. Ya, yang pertanyaan gue kan adalah kenapa lu harus kasih harga yang nggak jujur? Toh akan dibayar sama itu. ya kan DHL-nya. Atau mungkin salah input, salah apa? Salah lihat, bisa juga. Tapi ini kan karena efek apa ya? Efek dari pergantian regulasi soal itu kan bawa barang dari luar ke biar bea masuk. Enggak. Jadi 2 tahun lalu kira-kira gue pernah beli jersey FC Utrecht. Itu ada bonnya tertera 60 euro. Ya. 60 euro kan hampir sejutaan lah, ya kan? Tahu gue bayar pajak berapa? Sejuta. Kan absurd gitu loh. Bener-bener absurd. Terus satu lagi. Kunci pull sepatu yang besi itu kan ada kuncinya. Buat sepatu bola. Iya, Ya. sepatu bola. Keponakan gue kirim dari Belanda, hanya kuncinya nggak beli dan 2 pull. Gue harus bayar pajak 200.000 loh. Kenapa sih yang semua orang masuk harus bayar pajak gitu loh? Ada yang komplain juga cewek, dia dikasih barang terus dikirim dia harus bayar pajak. Nah, ini yang gue bilang harus diwaspadai, nggak semua lu harus pajak. Nah. Kalau lu kirim kunci doang atau apa, masa lu harus bayar pajak? Iya kan? Tapi lo nggak ini, Bang? Nggak ada komen soal ini, Bang. Soal Gue tuh jarang banget beli barang dari luar negeri soalnya. Karena karena ribet bayar pajaknya kan. Makanya lo tau nggak ada Just Tip Ya. yang emang dia spesialisasinya buat yang beginian. Yang lo bisa waive off itu pajaknya. Gitu. Beli baju bola biasanya gitu, beli sepatu gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak gue setuju kata-kata coach, nggak semuanya mesti lo pajakin segitu. Apalagi buat penggunaan pribadi kan, Iya. bukan buat dijual lagi Betul, gitu. iya. Iya. Ini harus diperbaiki lagi sama bea cukai. gila, ini enak banget, gila. Ini enak banget menurut gue. Enak banget, parah. Kita rating dulu dong. Gado-gado tradisional OL. Ini alamatnya di mana? Di Gancit, Gandaria Utara. Mantap nih. Kalau gue dulu OL ya. dulu di Pondok Indah kan ya OL ya? Bukan. Udah Ji ikutan aja Ji, episode ini Ji ikutan makan Ji. Ya, gue dulu deh. Rasa 9 gue. Sayurannya, mix veggie-nya bisa dibilang 7,5 menuju ke 8, lumayan masih fresh, terus juga kombinasinya pas. Walaupun gue nggak terlalu suka apa sih tadi bayam ya, tapi dengan kombinasi ini dan sausnya tuh terasa tepat aja. Terus saus peanutnya, kacangnya nih, wah gila. Ini gue nggak tahu nih, kayaknya ada tangan-tangan abangnya juga gue makan nih, nggak apa-apa nih. Kalau rasanya begini, mohon maaf nih kalau dia garuk-garuk dikit nih. Atau ini yang menjadi usul muasal dari vitamin dan Cuman lo rasanya. tau gak sebenarnya itu mungkin aja kejadian bro. Bahwa emang ada tangan abang-abangnya. Tapi tangan abangnya itu bukan di sayur. Lo tau kan biasanya dia pakai botol air garam tuh. Iya. Ya kan? Iya. Jempol tuh kan. Iya. Nah, lo gak tau jempol sebenarnya megang apa tuh jempol kan. Nah, Itu maksud gue. ya kan? Jadi bukan di sayur, tapi di air garamnya.
Karena kan air garam sama air lain kan rasanya sama-sama asin ya. Jadi Gila. Ini buat gua saus kacangnya 10. Enak banget. Ini gua puas banget ya. Sebenarnya gue mau kasih nilai sama lo, tapi gue kurangin. Kenapa? Karena pedes. Harusnya nggak pedes. itu bukan salah yang jual anjir. Enggak. Gue bilang rasa itu harus netral. Nah kalau lu mau pedes, lu tinggal kasih sambal kan. Tunggu, Nggak semua orang kita makan tanya pedes. sama yang jual, sama yang beli. Lo emang mesen pedes apa kagak? Biasa Netral aja. kan, Oh. iya. Sorry. Gue nggak jadi 9,5, nggak jadi 10, 9,5 deh. Soalnya porsi tahunya paling dikit. Porsi tahunya paling dikit Ya, gue anjay. juga paling suka tahu, bener. Iya. Justru lontongnya banyak ini. Lontongnya banyak banget anjir. Sayurnya banyak banget. Tahunya dikit anjir. Emang tahu tuh kalau digado-gado dikit, Bro. Dikit, yang banyak tuh diketoprak. Oh. Emang diketoprak gitu. Ya udah 10 lagi deh kalau gitu. Kalau gue sebagai penggemar gado-gado ini 10 semuanya buat gue. Wah anjay. Bumbu kacangnya 10, sayurnya 10, rasanya Jarang nih 10. pangnya nih. Enak banget ya. Harga berapa nih seporsi? Harganya berapa? Mahal, men. Mahal. 40.000 buat gado-gado mah. Oh, mungkin kalau beli offline lebih murah ya. Oh, Tapi- 40.000 sama ongkir. Tapi ini setara. Ongkos sama kualitas setara. Setara. Jude Bellingham. Jude Bellingham ini. Ya. Bukan Anthony. Apa? Kagak. Iya. Kalau gua harganya 40.000 udah ongkir kan. Rasa yang diberikan segini tuh berarti nih kalau di gua Adrian Rabiot. Anjay. Paling mendingan anjir. Sekarang di Juve, yang lain mah busuk anjir. Enggak lah, ini McKennie. Lu dong. Siapa di Arsenal nih kira-kira? Ini kan gue kasih 8. Ya. Saliba. Anjay, Saliba. Oke, bisa diterima. Oke. Ada apa lagi nih Pak Produser? Berikutnya, dish berikutnya. Oke, kita cobain ketoprak barokah Kang Pepen. Ya, dish yang kedua adalah ketoprak barokah Kang Pepen. Ini alamatnya di mana? Sukabumi. Kalau Pepen Bekasi sih. Oh, Haji Nawi. Ya, kita lihat dulu tampilannya ya. Silakan. Nih, mana nih yang itu? Oke. Memang kalau ketoprak itu memang kurang oke kalau dibungkus ya. Buruk rupa dia langsung Ya. soalnya. Kalau gue lihat ini udah agak kering nih, Pang. Ya. Sausnya udah menyatu nih, udah meresap. Ini Jadi, telur. Telur dadar, tahu, Tampang nggak asik. tampangnya gak asik anjir. Lah tuh tampang anjing. Nah, ini yang Bang Kang Pepen, Haji Nawi. Yang unik adalah pakai kerupuk payakumbuh. Ya, ada merah-merahnya dikit dan ada empingnya nih. Emang payakum buah namanya itu kerupuk kagak jadi. Ya gua overclaim aja nggak boleh sih, Pang. Kan lu lagi pacaran Ada sama namanya orang tuh kerupuk Padang. apa? Bukan payakum buah namanya kerupuk Anjay. apa? Ada Dia namanya. jadi lebih expert sekarang ya. Gue udah bisa mesen sate pakai bahasa Padang kemarin. Wih, Coba dites. coba dong, lu ini dulu dong. Apa? Kasih review experience lu kemarin ke Padang. Enggak, gue mau mesen sate dulu biar dengan Makoci. Ya, oke. Sate daging pade cie. Kenapa harus ada C-nya? Satu maksudnya. Satu. Oh, C itu satu. Dia pikir cie-nya apa? Gue pikir kenapa harus ada C-nya? Parah anjing. Nah, daging pade itu daging yang ini, yang apa? Yang Ya, nggak ada non-fat. nggak ada gojihnya. Nggak ada lemaknya. Nggak ada lemaknya. Oh itu bahasa lu? Bahasa gua gila lo. Pantesan nggak jelas. Anjing. Gimana Bang? Experience lo kemarin, lo ada hidayah nggak kemarin? Makanan Padang di Padang enak banget sih emang sih. Oh kan dibilangin. Enak banget sih menurut Lu gue. nyobain lamun ombak? Tutup. Oh tutup. Lamun ombak tutup, pau piaman tutup, gue makan Oh lu silungkang soalnya kemarin. lagi lebaran. Lagi lebaran. Lebaran. Coffee shop yang bagus-bagus banyak tutup. Jadi gue nongkrong di tempat kopi yang sangat sangat mengedepankan budaya Minang. Oke, apa tuh? Starbucks. Anjing. Lu nyobain itu tapi apa? Dendeng batoko, Nyobain. sate danguang-danguang. Nyobain Oh, danguang-danguang lu kan. Tapi di Padang ada Starbucks. Baru buka katanya tahun lalu.
Ada XX1 nggak? Lu ada Gua nggak tahu, kayaknya ada deh XX1. Ada XX1 Ada. ada. Anjing. Tapi lu nyadar Baru nggak? ada kan? Lu nyadar nggak ada satu yang nggak ada di Padang? Apa Di Alfamart, Sumatera Indomart. Barat. Nah. Iya. Adanya Minang Mart kan? Iya. Iya. Lu Oh, tahu iya. nggak? Itu kan dia Nggak nggak ada. tahu. Nggak ada. Di Sumatera Nggak, Barat. Minamart itu karena beda nama tapi Enggak. satu Enggak, company. enggak. Jadi gini. Bener-bener totally beda. Justru chain kayak gitu tuh dilarang di Sumatera Barat karena ingin mengedepankan pengusaha lokal. Karena tidak disetujui oleh Nini Mama, Nah, ya kan? tidak setuju oleh Nini Mama. Jadi dia ada kayak pengusaha lokal bikin supermarket tapi dinamain namanya dia aja. Kayak lu Kocimart gitu. Banyak tuh kayak gitu. Banyak. Iya. Gimana perasaan lah sama Padang? Udah ada panggilan-panggilan ya? Gak ada tempat kopi yang enak Tapi lu udah dikasih gelar gitu? Gue di ini. Udah dikasih gelar lo? Gelar apa? Iya kak si Datu Apo gitu kan Rajo Belum, Apo anjir. untuk Kagak. dapetin Gue ajakin kan, gue nanya sama orang sana gitu. Lu nyari coffee shop yang enak di mana? Wah, pada tutup bang, yang ada Taplau tau gak lu? Taplau tuh di pinggir pantai. Gue pikir Taplau tuh apa kan? Ternyata Tapilawi, kata Iya. tepi laut gitu. Itu ada ininya singkatan-singkatan yang kayak di luar. Jadi Kopmil Kopmil. Taplau, gue Kopmil apa Kopmil Nggak, kan? tapi mereka bisa bahasa Indonesia. Bisa. Atau bahasa Padang semua. Bisa gitu. Kan orang Minang itu sama kan rasanya Melayu. Bahasa Indonesia itu dari akarnya dari bahasa Melayu kan. Bisa. Ya, tapi kan beda. Cuman gue bilang kalau orang Padang tuh biasanya diganti-ganti aja hurufnya kan. Dikit-dikit hilangin lah hurufnya, diganti lah. Gitu. Jadi Kopmil Taplau, Koci. Jangan, gue pernah berapa kali dengar Helmi Yahya bahasa Palembang kan dia. Palembang ya, wong gitu. Kagak ngerti ngomongnya. Terus gue dijadikan Kopmil kan, gue bilang Kopmil nih kopi apa gitu, Kopmil, kopi Milo katanya. Kopmil Taplau. Ini gimana nih? Nah. Lu udah coba? Udah. Gue sih udah kenyang ya, tapi kan gue sebagai lagi-lagi Ini penggemar not ketoprak. bad loh gue bilang. Ini bumbu kacang enak juga. Walaupun Enak. tampangnya ancur-ancuran. Tapi not bad ini. Ini oke loh. Lu cobain itunya deh. Lu Apa? makan emping gak lu? Lu udah gua taburin. Nih, kerupuk Ntar paekombu gua juga lu. Itu ada namanya kerupuk apa lupa gue. Ganti Ntar langsung. gue cari lah namanya lah. Iya, Lu tinggal bahasa bini lu aja susah amat lu. Sayang, ini nama gue fotoin dulu ya. Sayang nih, Pak. Udah tahu gue bahasa Jepangnya mah aja. Sotoy banget. Coba susah banget tuh. Ini sini. Nih, Tapi lo tau gak? apa? Ada genre ketoprak yang beda-beda. Ini menurut gue genrenya yang nggak pakai timun. Ada yang pakai timun. Wah, Dan itu biasa kalau beda mazhab tuh kalau yang pakai timun. kalau malam-malam. Malam-malam. Jadi ada ketoprak siang, ketoprak malam. ya. Berarti Yang ini malam- ketoprak siang nih. Ini ketoprak siang. Yang Iya. beli siang-siang kan. Kalau yang malam tuh ketoprak Cirebon. Itu pakai timun biasanya. Ini gue akan ambil satu tahunya. Karena menurut gue kuncian dari ketoprak itu adalah tahu. Kalau tahunya tuh udah enak banget. Sisanya tuh harusnya smooth, ya. Dan yang kedua tuh adalah telur dadarnya. Lu makan bihun nggak, Koci? Apa? Makan bihun nggak lu? Gue makan. Cuman untuk gue, inilah kenapa gue jarang atau nyaris nggak pernah makan ketoprak ya. Gue lebih sering gado-gado. Hampir sering banget lah kalau karena gue suka sayur juga kan. Sama saus kacang itu kombinasi yang top lah. Tapi ya untuk gue telur dadar campur ini kombinasi agak aneh buat gue. Oh, ini justru premium. Ini premium. Ini telur dadar bangsawan tuh pakai telur dadar, Koci. Lu tau nggak yang makan pertama kali gue tahu ketoprak itu bisa dikombinasikan dengan telur dadar? Gue taunya dari Bapak Agus Lasmono Sudikatmono. Pesen ini dia. Bukan dia orang Jawa. Net. Yang punya Net TV. Oh, Agus. Mas Agus. Bukannya orang Jawa atau Agus? Maksud gua bilioner sekaya dia aja mesen ketoprak pakai telur dadar dan khusus di yang gerobak-gerobak. Nah, gua makan sama dia. Wah, ternyata enak banget. Ketoprak pakai telur dadar. Gitu. Enggak lah. Gue nggak billionaire, but it's not my taste. Gue lebih suka gini ya. Ini gue bilang enak lah. Dalam arti
Kalau gue lapar, gue akan habisin. Tapi kalau gue punya pilihan, gue pilih gado-gado. Menurut gua ketoprak sama gado-gado tuh beda purpose. Menurut gua nih sore-sore ketoprak tuh junk food sebenarnya. Indonesian junk food. Karena cepet, fast food, sebenarnya nggak ada nutrisinya nih makanan. Karena nggak ada sayurnya. Sama after effect-nya bikin lo agak enek dikit kan. Kan ada tahunya, telurnya, protein. Makanya ada telur, membuat dia ada proteinnya. Ketoprak yang sebelumnya tuh nggak ada telur ya, Koci? Nggak ada telur ya? Walaupun gue setuju, tahu itu memang penting di ketoprak. Satu-satunya yang dimasak sama tukang ketoprak, di kompor tuh cuma tahu doang kalau lu lihat, ya nggak? Iya benar. Kan yang diambil dibuka dulu Iya. satu gitu kan. Iya, ditusuk kan. Ditusuk dulu baru pas bagian dia motong-motongnya tuh kan. Lu tahu tapi kan alat buat nusuk tahunya tuh lu tahu kan? Garpu kan? Iya, garpunya beda tahu kan lu di custom? Nggak tahu Kan? lu. Dua. Iya, berarti dia masih membumi dia. Masih tahu nih dia nih. Iya. Iya, garpu 2 set gitu. Garpu somai, iya. Enggak garpu. Salah. Iya. Iya, itu buat tukang somai yang elit Ji. Yang yang tukang ketoprak biasa itu garpu tengahnya dipatahin. Iya. Ya tetap 2 kan ya. Iya. Parah. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Agus ya. Jadi tuh kan pas pertama kali gua balik lagi, tuh dia nggak ngerti, dia nggak suka bola kan, dia nggak ngerti bola nih gitu. Nah, lu masih ada nih acara lu ESPN FC waktu itu. Bukan ESPN FC apa sih? Satu lagi. Net soccer. Net soccer. Acara Panji. Iya. Masih ada lu kan? Masih. Masih ada lu. Lu masih ada kan, Bang? Pange enggak. Pange udah kebiin. Oh iya, Pange udah pindah ya? Iya. Iya, terus gue ditanya, ini apaan sih ini acara nih? Bagus gak sih? Gitu kan. Anjing, ini saatnya gue menjatuhkan Justin gitu. Anjing. Terus dia bilang, gue gak ngerti nih apaan sih, gue dengerin orang ngomong-ngomong bola, emang ada yang nonton nih, bilang gitu kan. Terus gue bilang, enggak itu bagus Mas. Gue bilang gitu kan, itu bagus tuh acaranya tuh. Gue bilang, gue angkat-angkat Enggak, coba lu WhatsApp Agus. Ya. Mas tahu kenapa Ganjar kalah kan? Ya. Ayo kita berantem aja dah. Pakai kena mulu aja. Jadi undangan nggak nyampe Bang? Nggak lewat lu juga nggak nyampe undangannya. Beda masalah itu. Beda masalah. Oke. Iya. Tapi emang berat ya kemarin senyumannya ya. Ya. Terus emang itu lo itu. Iya kan gue menertawakan diri sendiri. Gini kan. Iya. Tapi gue ngakak sih pas liat goyang-goyang tuh gue ngakak. Iya. Ketawa gue. Iya udah. Gitu, yang digoyang-goyang juga diem aja kan. Iya. Iya. Maksudnya mau gimana lagi gitu kan. Terus udah ada potongan-potongan lagi ya. Lu goyang siapa emang? Lah lu nggak nonton anjir parah Gak banget. tahu gue. Ya kan habis pidato Pak Prabowo turun. Nggak salah sama Mas Anies sama. Oh pas MK. Enggak, kemarin di penetapan KPU kemarin. KPU kemarin. kemarin. Nggak nonton gue. Jadi udah turun sama Mas Gibran. Iya. Salaman kan sama Caimin sama Iya. Anies. Nah pasangannya tuh digini-gini. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Kenapa? Gemes aja. Gitu. Terus Anies gimana? Ya udah pasrah aja. Oke. Mau gimana? Udah gitu statementnya Prabowo kan. Saya pernah merasa bahwa senyumnya berat katanya. Iya, saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Gitu. Gue pernah ada di posisi lu tadi kan. 2 kali malah. Iya, senyumnya berat gitu. Gitu kan sih. Prabowo nggak bilang yang menang ternyata 11 dari 100. Nggak ngomong gitu. Nah, itu kan kalau punya dia data kan nggak nyampe undangannya. Alamat palsu ya. Lagi naik sepeda kemarin. Naik sepeda. Oke. Ya kita nilai dulu rasa dari ketoprak barokah Kang Pepen. Apakah Gue duluan ya. apakah rasanya seperti senyum yang dipaksakan atau tidak? Lu dulu. Ini rasanya kayak kemenangan landslide 1 putaran sih. Anjay. Kalau buat yang menang. Kalau buat yang kalah mah pahit. Cuman enak. Enak ya. Ini 9 ini menurut gue. Lagi-lagi ketoprak itu atau makan bumbu kacang apapun pahlawannya ya bumbu kacangnya. Ini bumbu kacangnya top ini. Top. 9. 9. Koci? Gue 7. Karena gue jujur nggak begitu suka ketoprak. Tapi karena bumbu kacangnya enak. Dan untuk gue kombinasinya gak aneh. Telur sama apalah. Tapi lo makan telurnya nggak? Tadi lu nyobain nggak? Telurnya enak ya juga. Enggak, tadi dia nyobain telurnya. Nyobain. Dipotekin sama dia. Enggak, gue jauh lebih suka gado-gado.
Ya karena tadi Yo. emang saus gado-gadonya outstanding banget mungkin. Ya mungkin. Iya. Enggak Selain lah. itu apa? Gue kalau Kerupuk pacarnya Pange. kerupuk merahnya nggak suka gue. Nggak suka lo. Gue lebih suka kerupuk yang biasa. Oke. Yang tadi sama gado. Yang orange kan. Orange, oke. Sayuran nggak ada komen. Nggak ada. Nggak, kombinasinya aja untuk gue ada lontong, kentang sama mihun. Kombinasi itu nggak. Nggak ada kentang di ketoprak Koci. Ini apa? Lontong, tahu, sama bihun, Lontong. toge. Tuh lontong. Ini nggak kentang ini. Nggak ada kentang di Ini ketoprak. lontong ini. Tuh, lontong. Oh, lontong. Lontong ini tuh. Cuman dia udah tercampur aja tuh. Nggak, jadi kombinasi untuk gue nggak. Lebih variatif gado-gado. Wih, memang lebih banyak. Iya. Ya, karena dia emang sukanya gado-gado. Kalau gue sebagai pencinta ketoprak, kalau disuruh milih antara gado-gado atau ketoprak, ya pasti gue milihnya ketoprak. Ini Karena? 8,5. Nggak, kenapa lu pilih ketoprak bukan karena gado-gado? buat gue ingredients gado-gado banyak yang Nggak gue suka. tuh nggak suka. suka. Oh. Sayurannya, kentang, terus tadi ada apa? Bayam ya? Bayam. Gitu. Satu-satunya hal yang gue suka di ketoprak itu ada dua. Yang tadi, di ketoprak di gado-gado itu Oh, lu nggak suka bayam? Gue gak suka bayam. Pantesan gue kayak tusuk gigi lu. Nggak suka bayam. Jadi cuman sausnya doang sama tahu tadi tuh. Nah kalau ketoprak itu kan sebenarnya ingredients lebih banyak yang gue suka. Telur gue suka, tahu gue suka. Telur lu ini nggak makan lu? Iya kan telurnya telur bulat, ini telur dadar. Kan gue doyannya telur dadar. Dicampur saus enak telur bulat. Enggak, gue gak doyan telur bulat Koci. Oh. Telur bulat tuh nggak asik telur bulat. Enggak asik apalagi kuningnya. Cuman dicampur saus kacang enak loh. Iya, cuman maksudnya kalau telur bulat itu kan masih gini ya. Iya. Lo potek dikit aja setengah langsung habis lo Iya makan sih. tuh kan. Ya, ini kalau ini Nggak telur, efisien. telur dadarnya oke. Satu-satunya menurut gue ketoprak yang bisa menandingi ini siapa tadi? Ketoprak Barokah Kang Pepen itu ketoprak Perbanas. Karena di dalamnya ada bakwan dan bala-bala. Lo makan gado-gado di Perbanas juga enggak ya kemarin? Enggak, Oh, enggak. enggak. Ketoprak aja gua. Ketoprak. Di situ, ya. Ketoprak di Perbanas di Kuningan ya? Di Perbanas di Kuningan. Ngapain nih perubahan? Lo makannya jam Lo makannya jam berapa biasanya di ketoprak? Malam. Malam ya? Malam. Kan? Malam di situ. Dia baru mulai buka emang malam, Pak. Baru jam 6 ke atas. Jadi pas-pasnya tuh ya jam 11 lah, gitu kan. Di situ tuh top banget. Gue gak pernah orang makan ketoprak jam 11 ya. Iya ada. Enak sih jam segitu. Gitu. Among other things. Karena ya oke. Jadi buat gua ini tadi nilainya 8,5 lah. Yang Perbanas 9 gitu. Karena ini telur dadarnya enak, tahunya enak, sausnya enak banget. Cuman mungkin karena datangnya tadi udah kelamaan dan dibungkus jadi udah mengering sedikit sausnya. Kalau mungkin fresh from the oven ini bisa menandingi. Tapi ketoprak tuh emang makanan yang kalau dibungkus jelek sih. Iya. Pasti jelek jadi. Iya. Buruk rupa. Kecuali kalau mungkin ada ingredients bala-bala atau bakwan di dalamnya nih bisa lebih sempurna menurut gua. Ya. Itu dia dan sekarang kita akan maju ke minuman dan ini pun minuman Padang. Es tebu. Anjay. Kenapa harus Padang Emang es Padang tebu? es tebu Ya, kan di nggak semua daerah apa-apa. Di ada. Surabaya banyak. Ya lu jangan gitu dong. Kan memori gua. Enggak, ini lu ke Padang kan? kemarin? Padang. Lu ke Payakumbuh enggak? Enggak, jauh. Jadi- Biasa ya? Jauh. Enggak, jauh banget emang. Jadi tuh zaman gua dari kecil dari SD di Payakumbuh sampai SMP. Itu tuh orang jualan tebu setiap 500 meter ada, Bang. Dan pakai Surabaya juga. Oh iya? Iya. Oh iya, gue kurang main ke Surabaya kalau gitu. Surabaya juga. Jadi tuh memori gue tuh sangat indah dengan es tebu. Gue juga Gitu. suka es tebu. Dan murah kan? Dulu harganya cuma Lupa 300 gue. perak gue zaman SD. Lu gak doyan es tebu? Gue enggak, tapi gue suka ya gue baru minum es tebu sekarang aja bukan memori masa kecil. Oh. Kan di mall ada mahal gitu jual kan sekarang. Iya kalau mau kayak jadi 30.000 es jadi- tebu campur lemon, Iya. campur apa. minuman gitu. skena aja sekarang. Iya. Oke, kita sikat es tebunya. Ya dan untuk minuman kita mencoba es tebu sari murni. Ya, es tebu sari murni. Nih kita lihat warnanya juga masih hijau. Dan esnya sengaja kita pisah agar kita bisa menilai dengan adil dan benar. Coba. Tapi lu di Surabaya jarang beli es tebu? Lu waktu kecil sering. Oh berarti lu lumayan suka dong sama es tebu? Suka. Ini kan literally sebenarnya gula kan? Gula. Iya. Air Tebu gula. kan sumber gula kan? Lu tahu orang Jawa, orang Surabaya, Jawa itu Ah. kan suka manis. Oke.
Kalau Sunda kan lebih ke asin. Lebih ke pahit juga, kalau tehnya kan teh tawar mereka. Kalau Jawa kan lebih suka ke manis. Jadi makanya gue nggak terima kalau bilang minuman apa ya kumbu. Ini makan minuman Surabaya ini. Sorry, gue kurang main berarti gue ke Surabaya. Manis banget ya. Gue udah nyobain. Ya bang. Makanya pakai es. Pakai es bang. Coba. Kita. Ini tebu on the rocks ya. Ya. Enggak, biasanya kan departemen minuman kan bagian dia ya. Dia kan suka aneh sendiri nih. Lu minum alkohol nggak? Enggak lah gue. Sama sekali nggak? Nggak Nggak lah. karena agama atau karena lu nggak suka atau gimana? Enggak, gue pernah Atau nyoba. karena mahal? Anjing. Kalau dulu mungkin lu bisa jawabannya karena mahal. Iya mungkin gua. Kalau sekarang ya mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Bukan masalah lu Iya. punya duit atau nggak pelit. Emang lu pernah lihat gua pelit? Tadi nggak pernah kan lu lihat gua. Kalau pange mungkin. Tapi nggak karena preferensi. Gue pernah nyoba. Gue pernah mabok. Tapi nggak dapat gua. Gue pernah nyoba kok. Dulu kan gua ngeband sama teman-teman gua. Nah, nyobain tuh minuman. Lu ngeband jadi apa? Pegang mic. Anjing. Ya gue vokalis dong, anjay. Nah, terus abis dari mabok tuh nggak dapat gitu selanya. Kalau pange kan mungkin dia dapat tuh. Kayak Gue gak pernah kenikmatan. mabuk tapi. Iya, maksud gue keindahan dari minum alkohol tuh lu menemukan lah gitu. Kayak selahnya, kayak ngerokok mungkin ya. Ngerokok kayak lu Gue gak ngerokok gue. enggak kayak ngerokok kan Iya. orang ngerokok kan ada selahnya tuh, dapat tuh kayak lu kan. Nah mungkin itu, kalau gue kan enggak. Kalau gue kan es tebu aja. Manis banget tapi es tebu. Justru gue bilang ini kurang manis. Tuh. Gue tuh biasa minum es tebu tuh kalau abis olahraga. Abis olahraga minum es tebu. Kalau nggak lagi abis olahraga tuh manis banget buat gue. Iya, kurang manis sepakat gue. Kurang Iya, manis gue ya? juga bilang kurang Kurang manis. Ini udah Buat kemanisan buat ukuran es tebu, Iya, betul. lu kalau sering minum es tebu, itu emang manis banget, Bang. Dan ada sensasi yang lo dapatkan. Iya. Dan emang nggak bisa banyak-banyak minumnya. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Lama-lama lo jadi enek kalau lo kebanyakan. Ini rasa sensasi tebunya sih dapat, Dapet. cuman kurang manis. kurang gue. manis. Nggak bisa gue. Jarang-jarang nih gue nggak bisa nih minum. Mungkin Tapi dia coba bisa loh. Bisa. coba di Lebih di gila. mix sama whisky dikit, Bang. Mungkin itu jadi Oh enggak. bisa diterima. Kalau- Ini kalau- campurannya apa nih? Kalau ini Nah, bukan. apa Kalau nih? ini vodka ini. Oh, Kalau ini vodka ini. Beda, beda. Iya. Nilai. Ini 7 sih kalau gue sih. Masih keminum tapi gue nggak suka. Gue juga 7. Karena untuk gue ini kurang manis. Buat gua 7,5 lah. Gak sedikit ini lah. Gue nggak ngerti kenapa kurang manis karena tebunya atau gimana. Karena ini nggak dicampur es. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya mungkin kualitas tebunya kali. Sepakat. Kualitas tebunya mungkin. Cuman ini masih dari acceptable dari Iya. level. Karena kan gue banyak nyobain es tebu ya, yang di mall-mall gitu. Iya. Nah, tuh sering banget zong. Sering zong gitu. Nggak pas lah, tapi ini ya oke lah, bisa diterima. Ini bisa diterima. Kemarin tuh gue lagi rame sosial media nih teman-teman selebriti gitu ya. Ada yang ngasih surprise ulang tahun, ngasih band nih. Band. Jadi lu dibawa ke tempat ini, kafe gitu. Bandnya yang didatengin. Nah kemarin-kemarin juga gitu kan. Siapa ulang tahunnya Usi ya, kalau nggak salah ya. Ada Kahitna. Nah kemarin tuh teman gue, Citra Kirana, Reski ngasih surprise buat Ciki ulang tahun ke-30, Malik di Essential. Nah lu tipe pasangan yang berkorban mau nggak sih kayak gitu, kayak Enggak. nggak buat bini lu nih gitu, lu datangin slang Enggak. gitu misalnya. Enggak. Apa misalnya nggak, kalaupun nggak mau, kalaupun ada satu band yang mau lu datang itu apa? Kalau kan ini berjingan ke Pange, kalau Pange kan lagi bucin. Iya. Haji. Gue kalau mau bener-bener surprise gue, Ah. ya levelnya Stones lah. Anjir. Apa? Enggak, Rolling buat, Stones. Buat masa bini lu ulang tahun Rolling Stones aja. Bukan gitu, lo kebayang tiba-tiba lampu nyala Mick Jagger lagi gini. Gini kaki gue yang goyang. Kalau lokal gue nggak ada yang nggak begitu ngerti gue lagu lokal. Ya, Bang, gimana Bang? Ada ini enggak? Siapa band yang mau gue? Band nih. Kalau lu mau bikin Untuk bini gestur, itu. enggak mau bikin gestur romantis kayak gitu. Siapa band? Ini yang masuk akal apa yang nggak masuk akal? Yang masuk akal dong. Masuk akal. Iya. Enggak, kalau nggak masuk akal kan apa siapa Coldplay gitu misalnya Ya, kan. nggak mungkin lah Coldplay mah. Ya, kayak Rusuh Stones gitu, duluan nggak aja. masuk Iya, akal. masuk akal. Yang masuk akal lah. Masuk akal ya. Iya.
Ya gue suka Malik sih sebenarnya. Malik Deshancel. Malik atau ada lagi yang agak lawas. Apa tuh? Java Jive. Anjay. Java Java Jive. Jive. Lu tahu nggak Java Jive? Tahu. Lo ngeliat Fatur sama siapa tuh Danny Krip tuh Iya. yang vokalis satu lagi tuh kan Oh, sore tuh melengking tuh kan. dia melengking banget. Melengking tuh suaranya. kan ya. Lagunya apa? Genrenya? Gerangan cinta, Benar. cie. Masa lu nggak tahu? Nggak tahu. Ini kegerangan cinta gitu. Iya. Kalau lu nyanyi tambah nggak tahu. Anjing. Wah, parah banget. Tapi dia yang paling terkenal kan basisnya dulu, karena dia nelurin band-band gede. Capung. Bukan, Bukan. Noel. Noel. Noel itu yang nelurin Peter Pan. Oh. Yang banyak band-band gede Capung tuh. tuh yang main apa ya? Capung tuh main apa ya? Bukan ini binatang capung. Gak tahu gua capung yang mana. Dia main apa sih? Tapi yang itulah. dulu terkenal Noel. Noel ya? Karena orang Bandung. Ya itu band Bandung kan? Band Bandung. Band Gitu. Bandung. Itu pop. Ya pop Indonesia gitu. Oh. Tapi lu melihat diri lu nggak bisa melakukan gestur-gestur besar kayak gitu? Bisa. Anjay, lagi bucin buat kawan kita. Gue sih nggak tahu ya, kayak Gue enggak. lu nggak ya? Enggak. Nggak mungkin lu ya? Enggak mungkin. Lu apa? Maksudnya misalnya lu ini ya, misal nih. Siapa sih cewek yang paling ini? Yang paling desirable gitu? Ini. Bukan, wah Pevita. Yang luar dia mah pasti. Siapa yang lu sebutin? Enggak, yang luar, yang lu Jennifer suka. Aniston. Nah, Jennifer Aniston. Misalnya bini lu Jennifer Aniston. Ayo. Masa lu nggak mau grand gesture gitu? Tetap enggak. Anjir, gila Jennifer Aniston loh. Hard to please loh anjay. Tetep nggak mau lu. Wih, Nggak butuh susah. gituan. Wih, anjay, dia mah emang susah lah emang kalau mau koci mah. Ya. Oke. Kalau gitu kita langsung tentunya masuk ke segmen yang kalian tunggu-tunggu. Cenayang. Gue lupa nama gimana Cenayang. Udah bikin apa ya Cenayang. Anjing. Ya, dan seperti biasa untuk merangkum episode kali ini akan ditutup dengan segmen yang paling ditunggu untuk merubah nasib dari para pecinta sepak bola, segmen Cenayang. Ya, kita akan menebak 5 pertandingan ya biasanya. Yang kemarin itu gak ada yang menang ya? Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Ada yang menang. Hasil yang itu gimana? Si Tempat Nigeria. Nigeria. Terakhir ditunda Itu anjing. emang seri itu. Nah, udah kita anggapnya imbang ya. Jadi emang nggak ada yang pakai kostum lucu Iya. ya minggu kemarin dan minggu ini. Karena minggu kemarin nggak ada kontennya, karena cuman klarifikasi doang sama Hernanda. Minggu ini ada kontennya tapi ya nggak ada yang menang. Sekarang kita akan mengadu lagi. Ayo. Di minggu ini. Buat. Ya, kita buat. Yang pertama, pertandingan tentunya North London Derby. Arsenal lah. Arsenal melawan Spurs. Arsenal menang. Come on you Spurs. Menang kita Menang kita ini. Menang kita. Menang kita. Lu Arsenal ya? Arsenal. Oh, udah pasti Menang, dong. ini menang kita. Mantap. Dan beralih ke Serie A. Napoli kontra Roma. Imbang gua. Imbang. Gua Roma. Gua Roma. Gue juga imbang. Wah, gitu anjir. Imbang. Imbang lo ya. Iya. Oke. Masuk ke Ligue 1. Lorient melawan Toulouse. Anjing gua nggak nonton tahu Ligue 1 lagi. Gua nggak nonton Gua Ligue nggak tahu 1. mereka peringkat berapa lagi. Gue Toulouse. Gue Sri. Lorient itu ada Benjamin Mendy kan? Iya. Mendy dong. Anjay. Sri, gua Sri. Iya. Lu imbang, lu Toulouse, Toulouse. gua Lorient. Oke. Iya. Udah. Anjing. Fix. Udah. Tarik lu. Enggak. Kasih tahu kayak anjing. Udah fix. Nggak ada. Next match. Parah anjing. Oke, Liga Belarus. Ya. Shakhtar Soligorsk melawan FK Sluts. Gue tetap sama, gue Shakhtar Soligorsk. Selalu dukung tuan rumah. Belarus ya. Kalau Belarusnya nggak beda nih. Anjay. Gue Lu sedih. Ntar dulu. Lu tahu Belarus itu adalah kampungnya John Wick kan? Iya. John Wick bener. Jordana. Gitu ya. Jadi Baba Yaga. gua akan memilih FK Sluts. Anjay. Karena lu tuan rumah, Sluts, gue seri. Oke. Cari aman mulu, ayo susah aja. Koci. Oke, pertanyaan terakhir. Liga Albania. Anjing. Liga Albania anjing. Egnatia melawan Vllaznia.
Gue Vlasnia. Egnatia. Oke. Vlasnia gue. Albania ya. Ya. Albania. Kalau Albania ini agak barbar nih. Jadi gua tuan rumah aja deh. Ya, Egnatia gua. Oke? Perbedaannya banyak nih. Banyak. Nih. Jadi pasti ada yang pakai kostum sih ini. Lu Spurs dua-dua pegang Spurs. Gua Spurs. Kita udah pasti lah lo ya kali kita pegang Arsenal. Kita tahu kan siapa yang menang. Kita nonton pemakaman Arsenal Iya. akhir minggu. Nah itu gelar itu berakhir di sini guys ya. Turut berduka cita Coach. Iya. Turut berduka. Kita taruh bendera kuning lah sini. Iya, Oke. Apakah ini akan menjadi musim atau pekan terakhir Arsenal untuk mengejar gelar juara dan tersandung seperti Liverpool? Atau justru ini akan menjadi titik balik bagi Arsenal? Kita saksikan nanti ya di minggu Masalahnya mau Arsenal yang menang mulu juga kalau City yang menang tetap nggak juara ya. City nanti kehilangan poin lawan Brighton. Ya, bagus. Ada imbang-imbangnya. Dia ngejinx, dia anjing. Ya, bagus. Oke. Kalau kita thank you banget. Segitu dulu buat episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan tentunya tag sebanyak-banyaknya akun Hotman Paris. Akun Holy Wings. Akun siapa lagi yang punya... Pokoknya yang punya saham aja. Oh, kalau ditayangin video.com. Nah, itu kan. Emang tanya video.com? Video.com. Oh, video.com Mana Video.com juga boleh deh. Lo tayang, lo tag deh tuh. Lo tag, ya. Agar ini bisa menjadi kenyataan pertarungan of the year. Kita bikin aja hashtagnya. Apa? Langsung sekarang. Ya. Hashtag ya. Koci Toel Tinju. Udah bisa aja udah. Oke, Koci Toel Tinju. Ya. Udah. Lu yang ngatur semua ya. Jadi kalau gue ditelepon lu yang ngatur. Gue Iya, Gue ngatur, gue ikutan lu. Gue ikutan. Lu kalian berdua di belakang gue. komersial gua urusin. Iya, lu yang ngatur Sponsor ngantri. Iya. Pokoknya lu tahu beres ya. Oke? Tinju under 60 ya kan. Iya bener. 50 plus. 50 plus. Oke. Thank you semua.